Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ada di Bandung di Taman Hutan Raya. Nanti kita akan coba masuk, kita explore dalamnya kayak apa. Pokoknya ikutin terus. Check it out. Kita coba bayar dulu tiket masuk. Untuk tiket masuk berapa? 12.000 Rupiah per orang 12.000 ya. Kalau masuk kendaraannya sama 12.000. Oh sama. Tapi kalau misalnya nanti untuk satu donasi sifatnya. Oh donasi. Mangga silakan. Ini untuk rutenya ke sebelah kiri ya. Jalan dari jembatan nanti ngambil yang ke kanan. Makasih banyak mas. Sama-sama, silakan. Seru pokoknya, kita pertama kali ini datang ke sini. Sejuk, banyak pohon. Kita lihat pohon apa ini, kita lihat pohon apa nih mas. Oh ini nama daerah ini. Pokoknya ikutin terus, kita seru-seruan nanti di sini. Kita langsung ngecek sana. Kita tadi nanya di sana, ternyata salah jalur lah. Kita harus balik lagi ke sana, turun nanti naik lagi. Emang harus cari yang pas ya mas, biar nggak salah jalur. Kita turun lagi, jauh banget guys, nggak sampai-sampai. Udah 2000 anak tangga ini. Yeah. Masih jauh ya. Bentar lah. Masih jauh pak. Sampai-sampai. Awas nih nanti kamu. Masih bu. Masih jauh ya bu ya? Di depan kita mau sampai. Iya, paling 2 meter. Makasih ya bu ya. 50 meter, tapi nggak tahu 50 meter orang sini apa. Kalau tempat saya deket itu jauh, kalau di tempat kayak gini kita lihat aja. Punten bu, jalan apa ini bu? Ini jual aksesoris. Oh, aksesoris. Ya, itu gelang dari bambu. Oh, gelang dari bambu. Iya. Kalau ini buku-buku kecil buat tulis-tulis alamat. Kalau gelang ini yang dengan itu 10.3. Yang ini juga 10.3 nih bu. Kalau itu mah 25, 20 palingnya. Ini apa ini bu? Itu teh apa? Apa namanya teh? Itu apa? Jangkrik. Ya jangkrik. Kalau semut bisa itu. Oh semut. Ya karena rangge gitu yang itu. Nah
Bu, bisa ngobrol sebentar di situ, Bu? Ya, ngobrol apa? Ya, gimana nanya aja nanti. Ya, Sini, Bu ya. Oke. kalau itu ada, kalau mau tahu sejarah Buha Jepang, ada itu yang komandonya di sana. Oh, ada pemandunya di sini. Ah, iya. Yang ini ya, Bu, dua kecil. Iya, kalau Jawa Centernya 5.000, kalau pemandunya ke dalamnya 30. Oh. Walaupun sendiri banyak kan juga segitu. Sama 30. Iya, 30. Ibu udah berapa lama jualan di sini, Bu? Ibu di tahun 80. 8. Waktu peresmian Bapak Presiden almarhum Pak Soekarno. Oh, Ibu namanya siapa? Bu Onya. Bu Onya. Iya. Asli sini ya, Bu ya? Asli di sini penduduk Pakar, ya. Pak. Terus tinggalnya di sini juga, Bu? Ya, di sini. Kalau malam di sini. Kalau males pulang tidur di sini. Karena kalau hal gini mah kemarau pulang, kalau hujan mah tidur di sini. Kan males licin, pulang ya. Tapi kan di sini sepi, Bu, nggak ada yang lewat kalau malam. Nggak ada, nggak boleh. Oh, berarti kalau Kecuali kalau udah ada mau camping, dari atasnya ada itu, ada yang security oh, yang antar gitu. Ibu nggak takut, Bu, sendirian, Bu? Enggak, Udah biasa ya, Bu ya? udah biasa ya. Terus sekarang gimana, Bu? Kan ini kan ada pandemi ya gini kan, sepi kan, Iya. pengunjung sepi. Itu gimana? Kadang-kadang sepi. Kalau lagi sepi ada rezekinya. Kadang-kadang lagi rame, cuman pengunjungnya cuma lewat doang. Ya sesering nama gini. No. Sering nol lah, Bu ya? Iya. Nggak laku sama sekali ya, Bu ya? Iya. Terus kalau nggak laku sama sekali, Ibu untuk biaya hidup gimana itu? Ya dari mana aja gitu. Pas sehari-hari ya kadang-kadang gitu. Ada yang dikasih anak, ada dikasih adik gitu. Ada si bapak lagi kerja kadang dapat, kadang enggak. Kehidupan sehari-hari. Kan kemarin waktu pandemi kan tutup ya, Bu ya? Iya. Itu 2 berarti Ibu tahun. nggak jualan ya? Pulang ke rumah? Enggak. Ya pop juga sampai 15 biji kabuang. Iya. Kan udah nggak dapat juga. Nah, di mana lagi ada ibu mah hanya di sini. Kehidupan sehari-hari sampai anak 1 sekarang sampai cucu udah 11. Oh, itu udah 11. Iya, kehidupan udah di sini. Gitu aja ya. Dulunya yang kalau kepake cerita ibu, silakan, enggak minta maaf. Ya, terima kasih sama Ibu Ya. udah berbagi pengalaman. Iya. Maklum lah orang tua orang kampung, jadi nggak tahu tata titi sopan santun Iya. gitu. Minta maaf lahir batin. Saya minta maaf. Ya. Ini santun banget ya. Ya udah, Bu, saya lanjut pesan dulu ya. Ya. Ibu sehat-sehat di sini. Amin. Semangat Ibu ya. Amin. Ya ibu, jadi dikasih ampel ini diterima lahir batinnya akhirat. Amin, amin. Dicepnya sareng neng, rezekina saeng lipat Amin, gada. amin, amin. Sehat, Amin. jalan selalu selamat. Amin, 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 amin. Ih, Allah. Terima kasih banyak ya, Bu ya. Ya. Ya, Rp5.000. Nanti masuknya. Kalau masuknya ntar dipandu. Oh, dipandu. Dalamnya. Soalnya kan ini ada bekas ruang-ruangan, jadi ceritain sejarah. Oh, nanti ada kita ya. Masuk. Untuk sewanya berapa ini, Mas? Kalau jasa sewa santai itu Rp5.000. Terus Kalau untuk untuk jasa pemandu 30 itu dari satu keluarga dari semua. Jadi kalau gua Jepang ini masih bentuk aslinya dari dulu, belum pernah renovasi dari awal pembangunan sampai sekarang. Nah ini bau lorong pertama, ini nyambung-nyambung langsung ke pintu yang keempat.
Pintu yang keempat. Ya, nah ini kita bisa lurus dulu, ntar kita bisa lihat ruangan ventilasinya. Jadi dulu tentara Jepang datang ke sini waktu mau ngambil alih Bandung Utara, bangkar pertanahnya di sini. Nah, kalau awal pembangunan gua Jepang ini dari tahun 1942 ini sampai 45. Itu pembangunannya? Iya, yang disebut dan kerja paksa Romusa. Jadi dulu tentara Jepang datang sini waktu mau ngambil alih Bandung Utara, bangkernya di sini. Nah, ini kita bisa belok kanan dulu sebelah sini. Kita bisa lihat ventilasi udaranya. Awas, hati-hati, jalannya agak tengah aja, jangan terlalu pinggir. Soalnya ini masih ada patok besi, takut tersandung. Tadi ini memang patok besi buat apa ini? Dulunya ini bekas bangku, tempat duduk. buat duduk. Iya. Terakhir digunakan kapan Mas? Ini waktu 1945. Ya, terakhir ya. Iya, terakhir. Nah, ini sebelah kanan. Ini ada ventilasi udaranya. Ventilasi udara ini merangkap lubang pelarian sama pengintaian. Jadi bila mana ada serangan dari 4 pintu, tentara Jepang lewat sini melarikan aset jalan ini langsung ke atas gua Jepang ini. Nah, kalau yang tadi yang dekat warung itu bekas pos penjagaannya. Nah, ini kita udah mentok, kita bisa balik lagi, ntar kita bisa lihat ruangan yang lain sebelah sana. Nah, kalau menurut saksi hidup, ini sama waktu sejarah dibangunnya gua Jepang ini menggunakan alat-alat manual. Jadi seperti pahat, belincong, culingis, canggur. Nah, kalau penerangan waktu zaman Jepang itu kalau saksi hidup ini menggunakan lentera. Nah, ini kita bisa belok kanan. Awas. Hati-hati dari yang perasa. Berarti belum ada renovasi sama Ya, sekali. ini dari dulu belum kena renovasi. Masih asli ya? Masih asli. Nah, ini lorong yang ketiganya. Jadi kalau gua Jepang ini 4 pintu, ke dalamnya dibagi 3 lorong. Paralel ini berbentuk labirin. Jadi nyambung-nyambung semuanya. Kita bisa lurus dulu. Ntar kita bisa lihat tempat peristirahatannya di bekas komandan Jepang. Ini dulu berapa orang Mas? Ya, ini mungkin ribuan. Soalnya fasilitas yang di gua Belanda dipakai juga sama tentara Jepang. Sini sama yang sana duluan Mas? Duluan gua Belanda, ya. Setelah Belanda nggak ada, Jepang menggunakan fasilitas yang di gua Belanda. Nah, ini sebelah kiri. Nah, ini dulunya tempat peristirahatannya di bekas komandan Jepangnya. Di atas ini cuma pelataran datar aja, berhubung darurat, jadi mereka itu asal tidur. Dulunya lebar ke depan sini ada tangannya juga, cuma sedikit terkikis soalnya banyak yang naik. Ya, nah kalau sana itu ujungnya mentok. Jadi kalau gua Jepang ini nggak ada tembusan ke belakang, balik lagi ke depan. Beda kayak gua Belanda. Kalau gua Belanda kan tuh nembus bukit yang mau jalan ke air terjun Maribaya. Jadi sananya itu ada gua Belanda, jembatan gantung, penangkaran rusa sama air terjun. Jadi kalau di sini langsung akses keluar terus Ke lewat depan. yang tadi. Iya, yang tadi. Ventilasi itu ya. Iya. Iya. Udaranya lembab banget. Iya, lembab. Soalnya di atas gua Jepang ini ada saluran air juga. Ini pertama diresmiin buat wisata. Ini tahun 85 waktu peresmian, iya. Nah, ini pintu keluar yang keempat, pintu yang paling besar. Dulunya ini buat pintu utamanya. Nah, ini kita bisa lurus dulu, kita bisa lihat ventilasi yang kedua. Nah, sebelah kiri. Iya. Itu lurus mentok ya Mas? Iya, mentok. Nah, ini ventilasi yang kedua, Kak. Fungsinya ini sama kayak tadi sebelah sana. Lubang udara merangkap lubang pelariannya juga. Jadi kalau gua Jepang ini kanan kiri memiliki 2 ventilasi. Nah, kalau sana itu ujungnya mentok. Cuman di balik dinding itu masih ada lagi gua pintu yang kelima. Cuma untuk pintu yang kelimanya itu dilihatnya bisa dari luar. Jadi kalau gua Jepang ini belum 100% jadi. Jadi dulu waktu Hiroshima Nagasaki dibom sama tentara sekutu, tentara Jepang balik lagi ke negaranya. Makanya itu menyerah tanpa syarat. Jadi ini belum 100% jadi udah ditinggal. Makanya buat pintu yang kelimanya ntar dilihatnya bisa dari luar.
Mungkin kalau masih lama di sini mungkin bisa sampai ke sana Mas. Iya, Bisa lebih panjang. iya, ya. bisa lebih panjang sampai pintu yang kelima ke sana. Nah, ini kita udah mentok, kita bisa balik lagi, ntar kita lihat bekas gudang amunisi. Kalau di sini antaranya apa? Kalau menurut mitos, jangan bilang kalau kata bahasa Sundanya mah mana? Ya, kalau bahasa Sundanya, kalau bahasa Indonesia mah kan nggak boleh di sini pantrangan nggak boleh disebut ya. Kalau Sundanya, bahasa Sundanya itu anu. Dulu kan ada yang bilang kayak gitu terus. Kalau dulu waktu syuting Dunia Lain, waktu Hari Panca dulu pernah yang nantang kayak gitu. Cuman langsung terjadi. Tapi emang nggak boleh sih. Ya nggak boleh pantrangan. Tapi kalau udah malam tutup udah nggak boleh ada yang masuk. Sekarang udah nggak boleh, soalnya udah ganti kepala balai kan, jadi ganti kebijakan. Tapi kalau dulu masih boleh malam. Kalau dulu boleh, makanya bisa dipakai lokasi syuting Iya, dinyali. dinyali. Kalau sekarang nggak boleh. Nah ini sebelah kanan, ini ada bekas gudang amunisi, gudang senjatanya. Dulunya ini ada pintunya dari sini sampai sini. Cuma berhubung pintunya itu kan dari kayu, jadi sedikit terapuk, beda kayak di gua Belanda iya. Kalau gua Belanda kan dari besi, dari baja, maka itu masih utuh sampai sekarang buat pintu-pintunya juga. Terus kursi-kursi yang ini juga dilepas semua. Iya dilepas. Nah, tadi ini pintu yang keberapa Mas? Ini pintu yang keempat. Iya, pintu yang paling besar. Pintu utamanya ya. Iya. Nah Ini tembusan ventilasi yang tadi. oh yang tadi. Iya. Udah, makasih banyak Mas. Dengan Mas siapa? Mas Sandi. Mas Sandi. Iya. Oh, udah makasih banyak udah dibantu lagi Iya. masuk penjelasannya. Saya langsung jalan dulu ke gua yang satunya, gua Iya. Belanda. Iya. Masih berapa jauh Mas dari sini? Dari sini kurang lebih 800 meteran lagi. Oh, 800 meter. Ya, 800 meteran lagi karena gua Belanda. Tinggal lulusannya. Oh, udah. Makasih banyak. Iya, sama-sama. Sehat-sehat Mas ya. Ya.